Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Muhammad Mufti dari Prodi Akuntansi kelas B dengan NIM 21020200045. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk isi masdar dari kata qoro'a yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan yang berarti yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan, pelajaran dan penerang kehidupan. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan pedoman dan dasar menjalani hidup. Dua komponen dasar Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, hukum yang berhubungan dengan masalah, kaidah, keimanan, dan dalam rukun iman. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah, antara manusia dengan sesamanya, dan dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, hadis. Pengertian hadis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Sedangkan menurut istilah adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan takrir ketetapan, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Hadis merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umat Islam, bagi umat manusia. Para ulama ahli usul fikih menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukan keterangan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir adalah mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Contohnya, kewajiban mengerjakan salat 5 waktu terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dipertegas oleh hadis Nabi tentang rukun Islam. Yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir adalah menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara salat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Yang ketiga, bayan tasri. Bayan tasri adalah menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contohnya, masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran, tetapi disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma. Ijma dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya tekad terhadap sesuatu. Pengertian kedua berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini, bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang, dan arti kedua lebih dari satu orang. Ijma dalam istilah ahli usul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasul SAW atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijma. Yang pertama ditinjau dari segi keyakinan. Ada ijma qot'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah sebagai dalil qot'i diyakini benar terjadinya. Yang kedua ada ijma dhonni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma dhonni itu masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Yang kedua ditinjau dari pelaku ijtihad. Yang pertama ada ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua ada ijma khulafaur rasyidin, yaitu ijma yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Yang ketiga ada ijma syaqoni, yaitu ijma yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang keempat ada ijma ahli Madinah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang merupakan madhab Maliki. Yang menurut Islam menurut madhab Maliki. Tetapi madhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang kelima ada ijma ulama Kufah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madhab Hanafi menjadikan ijma ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang keempat, kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan, menganalogikan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Para ulama usul fikih berpendapat, kias ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya, dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya, berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Rukun kias. Yang pertama asal atau pokok, yaitu apa yang terdapat dalam hukum nasnya disebut dengan al-makis alaihi. Yang kedua far'u, cabang, yaitu sesuatu yang belum terdapat nas hukumnya disebut pula al-makis. Yang ketiga ada hukum al-asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas, dalam hukum asalnya yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk faro'. Yang keempat ilat. Ilat adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar kias yang dibangun atasnya. Macam-macam kias. Yang pertama, kias al-aulawi, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan pada asal lebih kuat diberikan pada furu, seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23, yaitu berbicara berkata kepada orang tua atau membentak orang tua, dikiaskan dengan menyakiti hati orang tua. Yang kedua, kias musawi. Kias musawi adalah suatu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contoh, menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Yang ketiga, kias adna. Kias adna adalah mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contohnya, mengkiaskan jual beli apel pada gandum merupakan riba fadl. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.